marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang tercurahkan kepada kita semua. Sungguh takkan sanggup kita menghitungnya atas nikmat yang tak terhingga banyaknya, termasuk nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Thalabul Ilmi. Salawat dan salam kita sampaikan senantiasa yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ustadz dan Bapak Ibu rahimakumullah, selamat datang dalam acara kajian Muslimah Baitul Haq. Perkenankan kami atas nama pengurus kajian Muslimah Baitul Haq yang diketuai oleh Ibu Husnul Khotimah, dan insya Allah nanti MC-nya adalah saya, Ivi Vina, dan nanti terjemahnya adalah Ibu Susilawati. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Juga kepada Ustadz Doni, jazakallahu khairan katsira, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah Ustadz dan Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah taujiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah doa, dan yang keenam adalah penutup. Marilah kita sama-sama buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah taujiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni Amir Sagaf dengan tema kemampuan melihat pesan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Oke, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah masjid atau majelis taklim Baitul Haq di Ketintang, Surabaya. Demikian pula Bapak Ibu yang berada di Jakarta maupun tempat lain, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Barokah, mudah-mudahan waktu yang akan kita spend, yang akan kita luangkan pagi hari ini untuk belajar, untuk mengkaji beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga betul-betul menjadi amal kebaikan bagi kita yang akan memberatkan nanti bekal timbangan kita untuk mengarungi kehidupan berikutnya dalam fase kehidupan kita, wabil khusus ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau, semoga kita tetap istiqomah terus belajar, terus mengamalkan dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana
mengetahui apakah kita ini sudah ada di jalan yang benar atau belum gitu ya. Petunjuknya, apakah sudah ada petunjuknya sudah bisa kita baca belum gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon izin share screen di layar Bapak Ibu, semoga bisa disaksikan ya, bisa dilihat dengan jelas di layar Bapak Ibu. Nanti juga akan dibantu untuk membacakan terjemah ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas oleh Bu Susi ya nanti ya, Bu Susi ya. Iya, Ustaz. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mulai dengan satu kisah ini, kisah lucu sebetulnya. Jadi pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 19 April, ada seorang yang nekat merampok dua bank sekaligus, ya. Dua kantor bank ya, sekaligus dia rampok hari itu, yaitu 19 April 1995. Orang ini namanya MacArthur Wheeler. Terjadi tanggal 19 April ya, 95. Nekat sekali perampokan ini karena dia melakukannya tanpa menutupi mukanya. Jadi mukanya kelihatan itu di CCTV. Itu tuh foto CCTV ini. Kalau ibu-ibu Bapak lihat itu di layar itu ada fotonya MacArthur Wheeler itu. Nah, itu foto CCTV siang hari bolong itu ya, ngerampok, dia nggak pakai tutup muka, nggak pakai apa-apa. Yang menarik adalah ya, ketika dia ditangkap, tidak lebih dari 24 jam kemudian dia ditangkap. Dan penangkapannya itu disaksikan banyak stasiun TV ya, diliput secara live gitu ya. Yang menarik adalah ketika dia ditangkap itu dia teriak-teriak seperti orang kebingungan gitu ya. Dia teriak sambil mengatakan, "But I wore the juice," kata dia gitu ya. "But I wore the juice." Teriak-teriak dia. "But I wore the juice, but I wore the juice," gitu. Nah, aneh kan, "But I wore the juice" itu artinya, loh, saya kan pakai jusnya gitu. Jusnya, jus ya apa yang dimaksud? Jadi orang-orang bertanya-tanya yang nonton TV, loh kok ditangkap tapi teriaknya gitu, "But I wore the juice, I wore the juice," gitu ya. Seolah dia nggak terima gitu ya, ditangkap. Tapi yang menarik adalah kalimat "I wore the juice," saya pakai jusnya. Nah, tontonan di TV hari itu juga menarik dua orang profesor, yaitu ini orangnya, David Dunning dan Justin Kruger, ya, yang melihat acara itu juga. Akhirnya mereka bertanya-tanya dan akhirnya singkat cerita mereka berkolaborasi bersama karena mereka ini dua orang profesor di universitas yang berdekatan tapi bidangnya sama, yaitu psikologi. Nah, karena itu tadi proses penangkapan itu disiarkan TV nasional gitu, mereka nonton, menarik buat mereka nih, loh kok nih orang teriaknya "But I wore the juice," ada apa ya gitu. Nah, singkat cerita akhirnya wawancarailah si MacArthur Wheeler tadi ini di penjaranya oleh dua orang profesor ini. Rupanya MacArthur Wheeler tadi, Bapak Ibu, kenapa dia teriak-teriak "But I wore the juice, but I wore the juice" itu, rupanya dia selama ini ya, lagi nonton ini, si MacArthur Wheeler ini nonton acara TV, acara dokumenter, ya, film dokumenter tentang jus lemon. Ya, jus lemon, air jus lemon, ya, jeruk lemon itu. Air jus lemon itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau kita peras airnya murni, kemudian kita ambil kuas gitu ya, kuas atau pakai tangan juga bisa. Terus dituliskan di kertas putih gitu, ya, misalkan nama kita atau nama Majelis Taklim Baitul Haq misalkan gitu ya, atau nama kita ditulis di situ. Nanti dia tuh kalau kering setelah ditulis di situ nggak kelihatan apa-apa di kertas itu, seolah nggak ada apa-apanya. Tapi begitu dikasih pemanas di belakangnya seperti korek api atau api apa gitu, dipanasin sedikit aja di belakangnya, itu nanti muncul tulisan itu. Tulisan yang ditulis oleh jus lemon tadi itu. Bahkan dulu di zaman-zaman kekaisaran, kerajaan-kerajaan Eropa dulu, itu dijadikan alat untuk mengirimkan pesan-pesan rahasia kepada sekutu-sekutu dari berbagai kerajaan dengan ditulis pakai jeruk lemon. Jadi kalau ketangkep nggak kelihatan apa-apa, kalau nggak tahu caranya mengeluarkan hurufnya itu, kalimat tulisannya itu. Ya, jadi
jus lemon itu bisa menyamarkan, ya. Makanya nama lainnya jus lemon itu dalam dunia kimia, ya, dalam ilmu kimia adalah the invisible ink. The invisible ink. Tinta yang tidak kelihatan, ya, tinta yang tidak kelihatan. Lah, yang menarik di sini adalah perilakunya MacArthur Wheeler ini, Bapak Ibu. Kok bisa-bisanya dia nonton acara tentang jus lemon ini, kok bisa-bisanya dia berpikir, oh, berarti kalau jus lemon ini invisible ink, berarti kalau saya pakaiin di muka saya pakai di muka saya sebanyak-banyaknya ini, berarti muka aku nggak kelihatan sama CCTV nih, kata dia gitu. Nah, ini yang menarik ini. Kok bisa dia berpikir seperti itu? Gitu ya. Kok bisa-bisanya kesimpulannya malah ke situ gitu. Nah, itulah yang kemudian diteliti lebih dalam lagi oleh dua orang profesor ini, David Dunning dan Justin Kruger ini, yang kemudian melahirkan, dari penelitian itu melahirkan apa yang sekarang dikenal dalam dunia psikologi sebagai Dunning-Kruger effect namanya. Bapak Ibu. Ya. Apa Dunning-Kruger effect itu? Ya. Jadi Dunning-Kruger effect itu adalah ini ada kurvanya. Ini kurva ini terkenal sekali. Kurva Dunning-Kruger masih dipakai sampai hari ini. Bahkan mereka berdua dapat hadiah Nobel setelah itu. Apa Dunning-Kruger effect itu? Dunning-Kruger effect itu adalah, atau kita, nah ini yang ini dulu ya. Ini nggak terlalu kelihatan kecil. Ini aja. Jadi Dunning-Kruger effect itu, Bapak Ibu, di sini ada kurva. Kurva yang vertikal ini adalah confidence atau rasa percaya diri seseorang. Nah, kurva yang horizontal ke kanan ini adalah knowledge. Ya, ilmu pengetahuan. Pengetahuannya dalam bidang tertentu ya, dalam bidang apapun gitu. Nah, ternyata manusia ini, ya, Bapak Ibu, ini berdasarkan Dunning-Kruger effect ya, manusia ini ternyata semakin pengetahuannya kurang tentang sesuatu, itu rasa percaya dirinya makin tinggi. Ada di sini, posisinya 100. Kenapa? Karena pengetahuannya kurang terhadap hal itu. Ada pengetahuannya tapi sedikit. Ya, karena ini posisi pengetahuannya ada di sini. Ya, ini di layar saya buletin ya Bapak Ibu. Ini posisi pengetahuan ada di sini sedikit posisinya. Mungkin hanya 1% saja, ya, tidak 0 sama sekali, tapi ada pengetahuannya ada. Cuman 1 saja gitu ya. Wah, itu orang yang tahunya sedikit begini, ini confidence-nya tinggi sekali. Rasa percaya dirinya sampai 100. Gitu ya. Rasa percaya diri sampai 100. Itulah yang terjadi kepada MacArthur Wheeler tadi. Ya, dia berkesimpulan begitu tuh karena memang dia tahunya cuma sedikit. Tahunya cuma sedikit. Lah, ternyata Bapak Ibu, semakin bergeser kurva horizontal ini, semakin orang bertambah ilmunya, ya, bertambah knowledge-nya dalam hal tertentu itu, semakin rasa percaya dirinya turun. Nah, ini dia. Ya, nanti ada beberapa istilahnya valley ya, ada beberapa lembah gitu ya. Turun rasa percaya dirinya. Kenapa? Makin tahu dia. Loh, rupanya tidak seperti yang saya pikirkan ya. Lebih dari yang saya pikirkan ya, ternyata ya, gitu. Makin dalam lagi, makin tahu lagi, makin turun lagi rasa percaya dirinya. Nah, di situ nanti dia, ya ampun, selama ini saya mungkin ternyata nggak tahu apa-apa. Itu makin bawah lagi, makin turun lagi. Ya, terhadap bidang-bidang tertentu ya yang dia pelajari. Gitu. Nah, baru nanti setelah makin tambah ilmu lagi, baru mulai naik rasa percaya dirinya. Tapi tidak tinggi. Kenapa? Karena di situ dia mulai mengerti. Oh, oke. Mulai kelihatan nih, mulai paham nih, kira-kira begitu ya. Mulai ada titik terang. Sampai nanti ekspertisnya tambah tinggi lagi, tambah banyak lagi, tambah jalan lagi kurva horizontal ini, tambah pengetahuan, ujung-ujungnya dia akan berada tidak percaya diri orang yang tidak tahu tadi, tapi juga tidak seminder orang yang baru belajar. Cuma kebijaksanaan di situ dia yang akan dia dapati dengan kata-kata it is complicated. Ya. Ini orang yang sudah ngerti ilmunya sampai mendalam, ya, sampai mendalam.
Nah, mereka itulah yang diistilahkan dengan expert. Ini ahli. Ahli. Ya, jadi percaya diri juga tapi tidak melebihi, ya. Kemudian juga tidak juga inferior, ya, tidak juga inferior seperti orang yang baru-baru belajar, ya, Bapak Ibu. Nah, ini Dunning-Kruger effect, ya. Ya, diukur sedemikian rupa oleh kedua orang ini berdasarkan kisah lucu dari MacArthur Wheeler tadi, Bapak Ibu. Ya, nah maksud saya begini, saya ketengahkan ini di awal ini, Bapak Ibu. Saya berpikir begini. Ini kalau si MacArthur Wheeler tadi, ya, ini si perampok ini, MacArthur Wheeler tadi ini, dia kan keliru nih, keliru memahami itu. Ya. Baru punya ilmu sedikit, langsung dia ambil kesimpulan keliru. Kemudian dia rampok bank, lah kemudian ditangkap masuk penjara. Tapi orang ini paling di penjara cuma 10-20 tahun. Terus dia di dalam penjara pun dapat makan, amanlah kehidupannya itu. Nanti keluar penjara dia bisa memulai hidup yang baru. Bisa belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu agama, Bapak Ibu. Lah, ini dia. Ya, ilmu agama. Nah, ini repot ini. Kalau kita sampai keliru, seperti MacArthur Wheeler tadi, kesimpulannya kok salah. Yang kita jalani sehari-hari selama masa hidup kita. Sampai habis masa hidup itu nantinya, ketika kita wafat, masuk dalam kubur, kita tidak bisa kembali lagi. Ini masalahnya. Ya, kalau MacArthur Wheeler ngerampok bank, masuk penjara sebentar, 20 tahun, keluar lagi bisa. Di penjara dia bisa makan, bisa belajar. Tapi kalau ilmu agama, kalau kita salah cara melihatnya, seperti MacArthur Wheeler tadi, kita lakoni, kita jalani, tahu-tahu salah. Kita pikir kita sudah di jalan yang benar, nggak taunya keliru. Lah, sudah masuk kubur, kita tidak bisa kembali lagi. Ini masalahnya ya terhadap ilmu agama. Jadi ilmu agama ini nggak bisa dipakai seperti nyoba-nyoba jus lemon tadi, nggak bisa. Mesti betul-betul kita tahu pasti apakah kita sudah ada di jalan yang benar, relnya atau tidak. Repot ini kalau tidak ini, Bapak Ibu. Ya, betapa banyak nanti kita akan buka ciri-cirinya bagaimana itu. Orang-orang yang seperti itu, ya, yakin betul seperti MacArthur Wheeler tadi, yakin betul, wah saya sudah paling benar pokoknya ini, wah sudah, nah gitu ya, pokoknya sudah inilah, udah paling benar. Tahu-tahu salah, tahu-tahu keliru. Masuk kubur tidak bisa kembali lagi. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 103 sampai dengan 104, orang-orang yang paling rugi. Mohon bantuan untuk dibacakan, Bu Susi, terjemahnya saja. Dari surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Monggo, Bu. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ya, sebentar dulu, Bu, sebentar. Maaf. Jadi, Bapak Ibu, ini saya garis bawahi ya. Akhsarin dalam bahasa Arab tuh, akhsarin ya. Orang yang paling rugi. Akhsarin tuh gini. Khosirin itu kan orang yang rugi ya. Nah, akhsarin yang lebih rugi lagi. Jadi, umpama akhsarin itu maksudnya gini. Umpama ada 10 orang kelompok nih. Dalam satu kawanan ada 10 orang. Ini 10-10-nya rugi semua. Ini orang rugi nih 10-10-nya. Tapi di antara 10 itu ada yang ruginya paling tinggi. Itulah orang akhsarin. Apa Ibu? Akhsarin. Dia di antara orang-orang yang rugi, dia yang paling rugi. Nah ini akhsarin. Siapa mereka? Monggo Bu. Selanjutnya. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Dah, itu dia. Allazina dhalla sa'yuhum, orang yang sesat perbuatannya. Dhalla itu sebetulnya artinya sesat ya. Waladhdallin, kita baca Al-Fatihah itu ya. Orang yang keliru perbuatannya. Sesat perbuatannya, relnya salah, jalannya keliru, jalannya salah dalam kehidupan dunia ini. Sementara wahum yahsabun, mereka berhitung, mereka merasa annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka merasa, mereka berhitung, mereka berpikir bahwa mereka sedang melakukan sebaik-baiknya amal.
Wah, sudah yang paling benar pokoknya gitu ya. Sudah jalan yang paling tepat pokoknya gitu ya. Mereka merasa itu padahal mereka dolla. Keliru jalannya. Sesat jalannya. Nah, itu tadi saya katakan. Ya, jadi makanya kadang-kadang saya berpikir begini. Kita ini nggak boleh meng-underestimate apa istilahnya meragukan atau apa ya, memandang rendah. Nah, kita nggak boleh memandang rendah orang yang sekarang ini masih umpamanya ya, mohon maaf ya, mabuk-mabukan apa itu. Jangan kita pandang rendah itu orang. Kenapa? Karena orang itu dia tuh ngerti betul bahwa dia sedang salah, itu ngerti betul. Nanti kalau seumpama suatu hari dia sadar, dia pasti sadar beneran itu orang. Tapi yang repot ini orang yang tidak ngerti bahwa dirinya dolla, keliru, salah jalan, malah ngertinya bahwa dirinya paling benar sendiri. Ini orang yang harus dikhawatirkan. Padahal dia salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktunya habis. Dia pikir dia benar sendiri. Tahu-tahu nanti sudah wafat, baru di situ dia, waduh, saya salah selama ini. Ya. Istilah lainnya, ladder against a wrong wall syndrome. Ladder ya, tangga. Ini dalam bahasa psikologi, ladder, tangga, against, yang menghadap, wrong wall syndrome. Jadi tangga yang dihadapkan atau yang disandarkan pada tembok yang salah. Wrong wall syndrome. Sindrom ini karena ini memang bentuknya penyakit, ya, bisa diobati. Ladder against a wrong wall syndrome. Jadi tangganya salah. Kalau naik tangga itu kan dulu ya, dulu tangga itu kan belum seperti sekarang ada dua gitu ya. Dulu tangga itu kan cuma satu, Bapak Ibu ya. Masa-masa kita dulu tuh tangga cuma satu. Jadi kalau mau naik tangga mesti disenderkan kemana gitu. Lah kalau kita keliru, nyenderkan di tembok yang keliru, kita naiki tangga itu, kita sampainya keliru juga. Gitu, baru bisa ngertinya nanti di atas. Loh, salah rupanya, harusnya tembok sebelah sana yang saya naikin gitu. Untuk kembali lagi waktunya sudah tidak cukup. Ya, untuk pindahin tangga ke sana sudah tidak ada waktu lagi, sehingga ujung-ujungnya orang tersebut akan stres ya stres Bapak Ibu. Karena menaiki tangga itu ibarat waktu hidup kita, dari muda dinaiki tangga itu ya, dipanjat, tahu-tahu sudah sampai mohon maaf ya, sudah sampai sepuh baru ngerti, oh salah saya. Itu harus cepat kembali. Kalau tidak cepat kembali, makin rugi lagi. Makanya akhsarin, paling rugi karena waktunya habis. Ya, dia pikir selama ini dia dalam kondisi yang benar saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini bahaya sekali. Oke. Kenapa mereka bisa begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, salah satunya karena mendengar Al-Quran tapi tidak paham. Nah ini, mendengar Al-Quran tapi tidak paham. Selama ini saya pun begitu dari dulu Bapak Ibu. Ya, saya dulu belajar di pesantren terus terang. Ya, di Jawa Timur, di Ponorogo. Makanya masa kecil saya sampai remaja itu di pesantren, di Ponorogo. Ya, yang saya pelajari ya itu. Kitab ini, kitab itu. Pokoknya belajarnya pesantren lah. Ya. Tapi terus terang saya nggak paham. Nggak paham tuh maksudnya gini, bukan nggak paham, bukan nggak ngerti isinya, bagaimana? Tapi nggak paham ini untuk apa sih? Gimana sih caranya ini mau diapain gitu? Sehingga seolah-olah kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat itu terpisah. Ya. Akhirnya saya punya kesimpulan setelah tamat, setelah keluar dari pesantren, saya punya kesimpulan, alah, nggak penting ilmu agama ini. Saya mau kuliahnya mau yang saja, yang bisa langsung kerja cari duit gitu ya. Karena saya pikir agama nggak bisa mendatangkan uang. Lo ngapain dong kita hidup di dunia ini pengen punya uang kok gitu ya. Itulah yang selama ini saya pahami dan juga kebanyakan kita memahami itu. Gitu. Jadi agama seolah itu adalah satu yang berseberangan dengan kehidupan dunia ini. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kita nggak paham, Bapak Ibu. Nggak paham. Ya. Saya dulu merasa begitu. Walaupun saya belajar kitab ini, kitab semua kitab-kitab ini dibuka semua, dipelajari di pesantren, tapi nggak dapat pahamnya itu apa enggak. Gitu ya.
Itulah yang Allah katakan pada surat ke-6 ayat 25. Ya, kalimatnya nggak apa saya bacakan aja Bu Susi karena ini kita ngambil ininya saja. Kalimatnya begini. Wa minhum may yastami'u ilaik, di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Mu itu maksudnya Rasulullah ya, khitabnya ini ya. Al-Quran dibacakan langsung oleh Rasulullah ya. Tapi bedanya waja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Tapi di dalam hatinya kami tutup hatinya ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak paham. Bapak Ibu, loh, orang Arab dengar bacaan Quran langsung dari Rasulullah, apa nggak ngerti dia? Pasti ngerti, tapi nggak paham. Nah, itu bedanya ya. Ngerti tapi nggak paham. Gitu. Bapak Ibu, dengar, nah ini kan orang Arab ini, orang Quraisy kan. Bahasa sehari-hari mereka bahasa Arab. Dibacakan langsung, tidak tanggung-tanggung, bukan oleh ustadz, bukan oleh kiai, langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pasti ngerti ya, bahasa Arab, bahasa dia sehari-hari kok, tapi tidak paham. Ayyafqahuhu. Nah, itu ngerti tapi tidak paham. Apa ini? Wa fi azanihim waqra, dan demikian pula di telinganya ada sumbatan, masuk kiri keluar kanan. Nah, gitu ya. Akhirnya tidak paham walaupun ngerti bahasa Arabnya. Nah, ayyafqahuhu ya diambil dari kata faqaha yang artinya paham. Ya, faqaha itu paham, kepahaman yang mendalam ya, bukan hanya sekedar ngerti tapi juga paham. Nah, ini jauh bedanya nih antara paham dan ngerti itu, Bapak Ibu ya. Nah, itu sebabnya kita penting untuk mengidentifikasi sekarang ini, Ibu Bapak, ya, untuk tahu apakah kita sudah ada setidaknya petunjuk ciri-cirinya aja lah. Ciri-cirinya nih saya sudah di jalan yang benar apa enggak ya? Gitu. Seperti kita kalau lagi naik mobil, lagi umpama saya ke Surabaya, saya selalu enjoy kalau ke Surabaya ya. Nanti makan berhenti di sini, makan soto, makan wah enak sekali ya. Nah, kalau kita umpama saya dari Jakarta Surabaya atau ibu-ibu dari Surabaya ke Jakarta, kan mesti lewat jalan tol. Itu kan mesti kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, petunjuk jalannya. Loh, ini kemana ya? Ini ke Mojokerto apa lurus Jakarta ya? Gitu ya. Ini ke Jogja apa ke Jakarta? Ini keluarnya ke Solo, ke Semarang apa ke Jakarta? Kalau kita tidak perhatikan itu, kita akan salah. Kalau jalannya tidak ada petunjuknya, kita keliru kemana-mana itu keluarnya itu. Dalam perjalanan itu. Bukannya sampai Jakarta, malah sampainya ke Semarang, sampainya ke Solo, sampainya kemana-mana. Nggak akan sampai Jakarta. Kenapa? Karena petunjuk jalannya tidak ada. Kita nggak tahu ciri-cirinya lewat tulisannya itu. Itu juga lah sebabnya dalam kehidupan kita ini, apalagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, karena tidak boleh main-main, ya, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, setidaknya kita bisa identifikasi nanti. Oh, ini saya sudah, ini belum ya, ini belum ya, atau sudah ada ini belum ya, gitu ya. Nah, untuk itu kita mesti membedah Al-Quran. Istilahnya membedah ya, membuka dengan seksama, perlahan-lahan, membuka satu-satu, membedah isinya. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, nah ini kita masuk mulai sekarang membedah ciri-cirinya ya. Apakah saya sudah ada di jalan yang benar atau belum nih, gitu kira-kira. Di dalam bahasa Arab ya, dalam Al-Qur'an ya, ketika kata sifat ya, kata sifat itu menjadi satu alamat atau tanda yang menjadi isim, yang menjadi kata benda, maka pola kalimatnya seperti al-muhtadun ya. Misalkan gini, ada sifat namanya nifak. Nifak ya. Saya tulis di sini ya, ini sedikit belajar bahasa Arab. Sifat namanya nifak. Nifako. Nah, diambil dari sulasi mujarad 3 huruf. Nifako. Nun, fa, dan kof. Nifak. Sifat nifak. Ya, munafik ya orangnya. Sifat nifak ini Bapak Ibu, kalau bersandar pada diri seseorang, ya, orang yang memiliki sifat namanya munafikun. Orang-orang yang memiliki sifat nifak, munafikun, nah gitu ya. Kok kehapus? Sudah. Saya ingin menjelaskan polanya ya. Jadi munafikun,
munafikun. Nah, ini begini tulisannya. Ini artinya orang-orang yang memiliki sifat nifak. Nah, asal sifatnya, kalimatnya adalah nifak. Ya, sifatnya nifak. Ini macet. Munafikun. Nah, ini nun ya. Oh, nggak terlalu kelihatan nun nih. Munafikun. Ya, sifatnya asal katanya adalah nifak tadi. Nifako. Nah, ini. Begitu pula iman. Nah, orang yang memiliki sifat iman namanya al-mu'minun. Demikian pula Islam. Ya, itu juga sifat. Sifat Islam itu diambil dari kata salama. Ya, salim. Nah, itu ya, menyerahkan diri, berserah diri. Ya. Orang yang memiliki sifat itu namanya al-muslimun. Nah, gitu. Nah, sekarang huda itu petunjuk ini. Ya. Huda dari 3 huruf juga, ha, dal, dan iya. Gitu. Nah, huda ini. Nah, huda itu petunjuk. Lah, orang yang memiliki sifat huda ini atau sudah tertanam sifat petunjuk ini dalam dirinya, namanya al-muhtadun. Nah, apa bedanya dengan al-muhtadin? Nah, atau al-munafikin tadi ya, atau al-muslimin tadi ya. Nah, kalau muslimin, munafikin, muhtadin itu menunjukkan orang-orangnya. Ada berapa orang muslimin wal muslimat. Artinya orangnya itu musliminnya ada sekian, muslimatnya ada sekian gitu ya. Jadi nafarnya, ya nafar itu apa ya? Jumlah orangnya. Tapi kalau muhtadun, maka itu berbicara tentang sifatnya yang ada di dalam dirinya itu. Munafikun, sifat munafik yang ada di dalam dirinya. Mu'minun, sifat iman yang ada di dalam dirinya. Muslimun, sifat Islam yang ada di dirinya. Al-muhtadun, sifat petunjuk ya, atau ciri-ciri petunjuk yang sudah ada di dalam dirinya. Itu namanya al-muhtadun, Bapak Ibu. Nah, ini pisau bedahnya ya. Jadi nanti dari sini baru kita bisa membedah. Nah, al-muhtadun itu dalam Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an itu selalu begitu. Al-Qur'an itu betul-betul rinci dan detail sekali. Ya, menjelaskan satu persatu dan kemudian juga menjelaskan secara makro juga. Ya, jadi ada pola yang sama di dalam Al-Qur'an itu cara melihatnya. Oke. Jadi al-muhtadun adalah singkatnya adalah orang yang huda ya petunjuk itu sudah tertanam dalam dirinya, sudah punya ciri-ciri itu. Nah, menariknya Bapak Ibu ya, di dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu selalu menarik ya, luar biasa. Menariknya itu di dalam Al-Qur'an, al-muhtadun itu ada yang asli, ada yang palsu Bapak Ibu. Ini pelajaran luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena ini akan membuka fenomena yang terjadi di atas pentas muka bumi ini, baik dari zaman dulu sampai zaman akhir nanti. Selalu akan ada yang asli dan ada yang palsu tentang muhtadun itu, tentang petunjuk itu. Nah, seperti MacArthur Wheeler tadi itu, palsu. Palsu itu artinya nggak benar. Sebetulnya bukan begitu tujuannya air lemon itu ya. Bukan begitu tujuannya itu. Nah, itu. Tapi dia merasa itu beneran gitu. Ya, jadi aspal, asli tapi palsu. Nah, gitu ya. Jadi petunjuk ini al-muhtadun ini ada yang asli, juga ada yang palsu. Menariknya lagi, yang palsu itu ada 4, Bapak Ibu. Yang asli pun ada 4. Nah, ini luar biasa menurut saya. Luar biasa nih menurut saya. Yang palsu ada 4, yang asli ada 4. Sehingga nanti dengan mudah kita bisa mengidentifikasi diri sendiri, bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa melihat apakah kita punya ciri yang palsu atau tidak. Ataukah kita punya ciri yang asli atau tidak. Tinggal kita lihat terhadap diri kita sendiri. Tinggal kita evaluasi terhadap diri kita sendiri. Tinggal kita lakukan langkah-langkahnya terhadap yang asli dan yang palsu. Sekarang kita buka satu-satu, Bapak Ibu, ya, untuk tahu ya bagaimana yang palsu dan bagaimana yang asli. Pertama tentu yang palsu dulu ya. Ini yang lebih penting. Karena kalau ini palsu ini masih ada dalam diri kita,
Nah, otomatis yang asli tidak bisa masuk, ya, karena harus dibersihkan dulu yang palsunya. Di petunjuk yang palsu. Jadi muhtadun tadi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ini, ya. Nah, tadi kita kembalikan sejenak ke tadi surat Al-Kahfi ayat 104 ini, ya Bapak Ibu, ini kalimatnya yahsabun, mereka merasa, annahum, diri mereka, yuhsinuna sun'a, betul-betul berbuat yang terbaik. Jadi palsu tapi ngertinya kok asli gitu ya. Surat ke-18 ayat 104, ya, ini saya tuliskan di sini lagi. 18 Al-Kahfi ayat 104. Ya, kalau dibaca dari 103 juga boleh. Tambah kuat 103 sampai 104, ya, tapi kalimat intinya ada di 104 tadi, ya. Jadi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa diri mereka sudah benar-benar dapat petunjuk, padahal tidak. Palsu, ya. Dia orang kalau beli barang gitu sesuatu, dia pikir wah ini asli, wah bangganya kayak apa, tahu-tahu palsu. Nah, itulah yang KW atau yang palsu ini. Nah, apa saja? Ada 4. Palsu nomor 1. Saya percepat, ya. Wah, udah jam 10 kurang ini. Saya percepat. Palsu nomor 1. Yaitu pada surat kedua ayat 70. Monggo silakan Ibu Susi dibacakan terjemahnya. Jadi ini adalah palsu yang pertama, cirinya Allah ajarkan melalui orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu punya sifat ini dia. Dan ini sifat ini melekat, ya. Mereka merasa mereka itu paling benar sendiri, merasa paling dapat petunjuk, padahal tidak. Ciri utamanya adalah ketika mereka bertanya sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting, bahkan cuma untuk merendahkan kepada si yang ditanya, ya, kepada nabinya ketika itu. Yang ayat 70-nya monggo Bu dibacakan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalimatnya lamuh tadun di ujung, ya, ada kalimat lamuh tadun. Ini diucapkan oleh orang Yahudi ketika mereka nanya lagi kepada Nabi Musa, tapi nanyanya tuh bukan pengen tahu, bukan pengen belajar, tapi pengen mengukur, pengen merendahkan, gitu loh. Ya, kenapa? Karena ngerasa benar sendiri. Nah, ini adalah kisah tentang mereka yang mereka itu diperintah untuk menyembelih sapi. Mulai dari ayat ke-67, ya. 67, lebih bawah lagi. Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ke berapa tuh? 64, ya. Dari ayat ke sebentar saya dari wa iz qala Musa 67, betul, 67. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa. Ya, ketika Nabi Musa bilang kepada Bani Israel ini, kalian nih diperintah Allah untuk menyembelih sapi. Mereka bilang, loh kok sapi? Yang bener nih kamu ngolok-ngolok kami gitu, ya, atau mengejek kami gitu. Enggak, beneran sapi gitu. Padahal kalau ketika itu langsung dilaksanakan dan mereka percaya tunduk kepada nabinya, itu sapinya enggak macem-macem. Tapi karena mereka ngejek gitu, ya, ngeledek gitu, ngolok-ngolok, ya, nanya sapinya gimana, ya, maka makin susah. Syarat-syarat Allah makin susah. Kata Allah, kalau dulana rabbaka yubayyilana mahi, pada ayat 68-nya itu, ya. Sapinya kayak apa ini? Terus kata Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun, ya. Jadi cari aja sapi yang tidak tua juga tidak muda. Cari aja sapi itu, nanti sembelih. Tapi karena mereka nggak percaya, mereka nanya lagi, qalu dulana rabbaka yubayyilana ma launuha, loh tapi warnanya apa? Nah gitu. Nah, akhirnya oleh Allah dikasih yang sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, cari yang kuning, sapi yang kuning. Ya. Nah, jadi mempersulit diri sendiri. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah cirinya, yaitu mereka sebetulnya tidak betul-betul mencari jawaban,
Mereka bertanya karena mereka merasa benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling ngerti sendiri, merasa paling tahu sendiri, dan merendahkan orang lain. Ini ciri orang yang sebetulnya nggak dapat petunjuk, bukan di jalan yang benar, tapi merasa dirinya ada di jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ciri yang pertama. Oke, kita percepat. Ciri yang pertama, nanti kita simpulkan di akhir ciri-ciri ini. Sekarang palsu yang kedua. Ya, ciri palsu yang kedua. Nah, itu silahkan, monggo, mohon dibantu bacakan terjemahnya Bu Susi. Surat ke-7 atau surat Al-A'raf, ayat yang ke-27 sampai dengan nanti sampai dengan ke-29. Ya, 29 aja nanti yang ininya. 30-nya nanti saya yang bacakan. Monggo Bu, yang ke-27 dulu. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai engkau tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia atau setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat kepada keduanya. Ya. Memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi ini adalah anak cucu Adam ya, yang dipimpin oleh setan, yang dipimpin oleh iblis ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dipimpin itu artinya dimasuki pikiran yang tidak benar oleh iblis. Ya. Apa ciri-ciri mereka? Ini mereka orang-orang yang merasa dapat petunjuk tapi petunjuknya palsu. Mohon dilanjutkan lagi Bu, berikutnya 28 dan 29. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, jadi cirinya ada dua. Yang pertama, jika mereka berbuat sesuatu yang mereka tahu itu salah, mereka dengan gampang akan bilang, loh, ini dari dulu sudah begini. Wajadna 'alaiha aba'ana. Ini kami dapat ini dari dulu nih. Sudah begini memang adanya. Wallahu amarona biha, dan Allah juga memerintahkan kami, ya, memerintahkan kami. Itu cirinya dua ya. Nanti kita bahas contohnya. Kata Allah, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak menyuruh yang fahsya kok, yang keji enggak menyuruh itu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata-kata tentang Allah yang tidak engkau ketahui. Lanjut 29-nya Bu, mohon dibacakan. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Iya. Jadi lawan dari sifat itu adalah adil tadi ya, adil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka inilah pada ayat 30, saya bacakan langsung aja. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Dhalal ini. Tadi yang kita dapatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 104 tadi ya. Anak cucu Adam itu sebagian diberi petunjuk, ini huda ya tadi yang kita sedang bicarakan, dan sebagian lagi sesat. Innahum ittakhazus syayatina auliya, orang yang sesat ini yang dipimpin oleh iblis min dunillah ya, bukan oleh Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka merasa diri mereka sudah dapat petunjuk. Muhtadun tapi keliru. Gitu. Apa cirinya? Kita kembali tadi ke 27. Cirinya ketika mereka berbuat sesuatu yang salah, yang keliru, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Ini dari dulu juga sudah begini kok. Itu excuse-nya tuh itu. Ya, alasannya tuh itu. Dan satu lagi mereka mengatakan wallahu amarona biha, ini ada kebaikannya juga kok. Nah, itu ya. Saya punya contoh begini Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali. Saya punya contoh begini. Saya pernah dipekerjakan atau diperbantukan ya di lembaga namanya BRR ya, tahun 2005 itu ya.
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, BRR Aceh dan Nias. Nah, ini ya, Aceh Nias. Karena saya putra daerah, ya setelah tsunami, ya, maka yang dicari putra daerah, ya, terutama yang punya beberapa skill tertentu gitu kira-kira. Nah, saya 1 tahun lebih saya di sana tuh, di Aceh itu bertugas atau bekerja di BRR ini. Nah, itu Bapak Ibu, ini saya mengalami, ya, uang yang harus kami belanjakan, artinya menjadi proyek itu banyak sekali. Saya ingat kami ber-12 dalam satu satuan kerja itu, ya, jadi ada regional, ada di bawahnya itu satuan-satuan kerja gitu ya. Nah, saya di regional 4 di kampung ibu saya di Melabuh, ya, Aceh Barat. Nah, kemudian ada satuan kerja. Kami ber-12 di situ. Ada satu kasatkernya, ada pejabat pembuat komitmen. Nah, ini istilah dalam tender dan lain sebagainya di pemerintahan, ya, dipakai juga oleh BRR ketika itu. Nah, itu uang yang harus kami keluarkan untuk membangun proyek ini, proyek itu, dan lain sebagainya. Proyek jalan, rumah sakit, kan hancurnya luar biasa itu ya. Itu uangnya banyak sekali, karena memang uang-uang dari luar negeri itu masuknya ke BRR semua. Ya. Saya ingat kalau tidak salah itu berapa ratus miliar itu yang diamanahkan kepada kami ber-12 ini, di satu satuan kerja. Dalam satu regional itu ada kalau tidak salah 7 satuan kerja. Nah, karena banyak itu ibu-ibu, bapak-bapak, dan harus cepat, ya, harus cepat. Dalam tempo hanya 4 bulan, 5 bulan harus selesai. Nanti tambah lagi, karena uangnya banyak sekali. Harus cepat segera dilakukan pembangunan, gitu ya. Nah, itu banyak sekali berseliweran uang-uang, ya, yang ditujukan kepada kami, untuk kami. Ya, sebelum tender dimulai, sebelum unwizing, istilahnya ini, kalau bapak, ibu-ibu yang ini pasti ngerti. Itu wah, sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu ya untuk kami ber-12 ini, ya gitu. Tentu saja dengan harapan apa? Perusahaannya dipilih ya untuk mendapatkan proyek tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang menarik adalah salah satu bos saya gitu ya, pejabat pembuat komitmen itu memang menerima saja uang-uang itu. Nah, sekali waktu saya ngobrol sama dia, saya tanya, ini apa halal ini uang, Pak? Nah, jawaban dia persis seperti ini. 2 hal ini. Dia bilang, Doni, ini sudah ada dari dulu, sudah begini. Wajadna 'alaiha aba'ana, dari dulu juga sudah begini mainnya, cara mainnya itu sudah begini. Gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi jawaban yang kedua, wallahu amarona biha. Maka itu kalau saya, kata dia manggil dirinya abang, karena saya panggil dia abang. Maka itu kalau abang, kata dia gitu, langsung kalau dapat uang begini nih, langsung abang kasih untuk orang-orang, sebagiannya berangkat umroh, bantu masjid, gitu, bantu pesantren. Nanti baru sisanya kita buat anak istri, kan ibadah juga itu. Udahlah kamu bawa nih uang nih, kirim ke istri, ke anakmu nanti, gitu. Kira-kira begitu ya. Wallahu amarona biha. Nah, ini toh perintah Allah juga toh. Nah, gitu. Perintah Allah juga. Dan memang kita dari dulu sudah begini, persis seperti ayat ini Bapak Ibu. Ya. Padahal dia ngerti, ini nggak benar ini. Salah ini, ngerti, tahu ini. Nah, gitu. Terus saya bilang, Bang, kalau di awal begini sudah dikasih, nanti kita berhutang kepada mereka, harus milih mereka. Kalau mau jangan di awal, saya bilang gitu. Sudah kalau ini kita tender saja yang benar kualitasnya. Nah, itulah adil ya, kisti. Itulah adil. Lawannya itu adil. Lah nanti perkara dia sudah dapatkan proyek itu, sudah dia kerjakan, sudah selesai, sudah bagus semuanya. Umpamanya dia datang lagi, pengusaha ini ke abang bilang, Bang atau Pak, saya mau kasih hadiah ya Pak. Alhamdulillah saya dapat laba sekian dari kemarin proyek itu, labanya mau saya tak kasih Bapak sedikit supaya ya itu mungkin bisa diterima kalau sesudahnya, ya, karena tidak mempengaruhi tender apa-apa tadi. Tapi kalau sebelumnya itu kan mempengaruhi sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya mempengaruhi sekali. Nah ini proses seperti ini tuh mereka merasa itu benar. Kenapa? Karena berkawan dengan pondok pesantren, berangkatin orang umroh, ngasih anak yatim, ngasih masjid, ngasih kiai, itu.
Padahal itu semua tentu saja tidak benar. Nah, ini ruginya tuh di situ. Mereka ngerasa sudah benar ini. Uang yang mereka makan tadi ya, aksarina a'mala, yang paling rugi amalnya. Ya, mereka merasa benar padahal tidak benar. Padahal selisihnya sedikit aja tuh. Selisih sedikit itu maksud saya kalau disudahi dengan benar tanpa dapat apa-apa, proses lelangnya, proses unwizingnya, proses tendernya, betul-betul adil, yang menang adalah yang paling berkualitas, yang paling baik. Nah, terus nanti dikerjakan oleh dia lah. Dia kalau mau ngasih hadiah secara sukarela, monggo silahkan bisa diterima. Kalau tidak pun tidak masalah. Lah itu kan halal jadinya. Tapi kalau di awal ini tidak halal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tidak halal. Gitu ya. Jadi mereka merasa diri mereka sudah dapat petunjuk karena tadi uangnya buat berangkatin umroh, buat ngasih anak yatim, buat panti asuhan, buat itu macam-macam, buat musola, buat masjid, buat pesantren, buat kiai. Padahal sama sekali nggak benar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi aksari na'ak malah. Nah, ini palsu yang nomor 2. Oke, saya cepat, sudah jam 10 kita. Palsu nomor 2. Kemudian palsu nomor 3. Bapak Ibu, palsu nomor 3. Nanti kita rangkum ya, palsu 1, 2, dan 3. Dan 4 sampai 4. Palsu yang nomor 3 ada di surat Az-Zukhruf, surat 43, mulai dari ayat ke-18, kemudian nanti lompat langsung saja ke ayat 20-nya nanti, dan di ayat ke-22 nanti kita akan temukan kalimat muhtadunnya. Ya, jadi 18 mohon dibacakan Bu Susi, 20 dan 22-nya. Monggo Bu. Ayat 18, dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. Ya. Ayat 20, dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka atau malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Oke, sebentar. Ya, sebentar dulu, Bu. Jadi, saya jelaskan sedikit. Ini adalah tentang orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah anak Allah menurut mereka ya, dan kemudian juga semacam itulah. Menariknya adalah ketika mereka dikonfrontir ya tentang itu semua ya, jadi di ayat 18 dijelaskan ini ya, seperti ini orang-orang ini ya. Dalla ya, mohon maaf ya, saya harus bicara sedikit tentang bagaimana orang-orang yang merasa bahwa mereka itu menyembah anak Allah gitu ya. Jadi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mereka ini akan punya karakter, akan punya mental. Nah, jadi mental ini yang harus kita jaga. Kalau kita punya mental ini berarti sama juga kayak mereka. Mental mereka ada di ayat ke-20-nya. Tadi sudah dibacakan terjemahnya oleh Bu Susi. Wa qalu law sya'ar rahman ma abadnahum. Mereka punya mental bilang begini, kalau emang Allah mau, kalau emang Allah itu ngasih petunjuk, pasti kami nggak akan nyembah seperti yang kami sembah ini. Artinya ini kan kehendak Allah juga. Nah itu ya. Malahum bizalika min ilmin, padahal mereka nggak punya ilmu sama sekali. Mereka belum mempelajari, mereka belum mengupas, tapi mereka menyandarkannya kepada takdir. Kepada Allah. Inhum illa yakhrusun, padahal mereka berdusta di situ. Inilah karakter, apa Ibu? Karakter yang merasa sudah dapat petunjuk padahal palsu, yaitu victim mentality. Nanti gurunya kita tahu adalah iblis nih, ya, victim mentality ini. Tapi mereka selalu begitu, mengatakan begitu, loh ya saya kan dilahirkan di keluarga begini, kamu dilahirkan di keluarga itu, berarti ya kamu sama, saya sini gitu ya. Ya kalau Allah mau pasti aku dilahirkan di keluarga yang Islam, padahal enggak, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menyalahkan, belum belajar ilmunya, nggak tahu ilmunya, tapi menyandarkan pada takdir. Nah, itu dia. Itu sifatnya tuh begitu. Orang yang palsu petunjuknya itu menyandarkan pada takdir, padahal dia belum tahu ilmunya. Nah, monggo dibacakan lanjutnya Bu, ayat ke-22-nya. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama.
dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Nah, itu dia. Jadi tadi saya katakan mereka menyandarkan pada takdir, mereka menyandarkan pada nenek moyang mereka, pada orang tua mereka, gitu ya. Padahal mereka nggak belajar tentang itu, nggak tahu ilmunya, tidak menggali dan tidak membuka, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, orang-orang yang dapat hidayah ya dari agama-agama tertentu itu adalah orang yang mencari, resah, tidak mau hanya menerima saja. Dan mereka mungkin lahir di keluarga tertentu, tapi mereka mencari. Secara objektif mencari, membuka ilmunya. Apa benar ini? Apa benar ini? Dibuka. Ya. Maka itu tadi ada kalimat, malahum bizalika min ilmin pada ayat ke-20-nya. Mereka nggak punya ilmu, tapi mereka cuma bilang takdir saja. Ya, gitu ya. Takdir. Nah, mereka-mereka itulah yang merasa sudah benar, sudah merasa dapat petunjuk, sudah merasa ada di jalan yang benar, padahal keliru. Ya, padahal salah. Nah, itu. Maka itu Bapak Ibu, kita nih walaupun lahir di keluarga muslim, ya, bersyukur kita lahir di keluarga muslim, tapi kita harus mencari juga ilmunya. Malahum bihi bizalika min ilmin, ilmunya harus kita cari juga. Bukan berarti kita lahir di keluarga muslim, oh, pokoknya aku yang paling benar. Kenapa? Ya Islam benar. Mana buktinya? Mana ilmunya? Ya pokoknya nggak tahu. Pokoknya udah bapakku begini, udah aku begini. Nah, itu nggak ada bedanya nanti sama orang yang di seberang sana. Orang seberang sana kan begitu juga, gitu ya. Mereka lahir di keluarganya, dan mereka anggap mereka paling benar tanpa ilmu. Pokoknya keluargaku yang paling benar, gitu. Nah, disitulah kewajiban kita mencari ilmu, belajar min ilmin tadi, sehingga kita tidak menyandarkan pada takdir. Kebetulan takdir kita ya sudah ada di Islam, gitu ya. Tapi kalau tidak gimana? Ya kan? Ya, jadi kita mesti belajar. Anak-anak kita mesti diajari. Kenapa sih bapakmu ini milih Islam tuh kenapa? Gitu. Kenapa sih bapakmu ini atau ibumu ini berislam tuh kenapa? Ya, gitu ya. Bukan berarti kita pokoknya udah kita dari nenek moyang ini udah Islam ya mesti kuat Islamnya, mesti apalagi orang tertentu mungkin dari Aceh, dari mana gitu ya. Kita ini orang fanatik Islam kok mesti itu nggak ada bedanya sama orang sana, sama orang seberang sana. Kalau kita nggak ngerti ilmunya. Nah, jadi kenapa Anda berislam itu mesti bisa Anda jawab dengan ilmu. Baru itu petunjuk yang benar. Bapak Ibu, bukan cuma sekedar ya pokoknya bapakku Islam ya Islam. Itu sama saja kayak orang seberang sana. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi malahum bizalika min ilmin, sampai terang ilmunya. Oh iya, memang betul. Memang betul aku mengakui gitu. Islam itu yang benar. Dari mana? Oh, ini dia. Gini dia, begini. Itulah PR kita supaya di jalan yang benar ini. Bapak Ibu, ya di jalan yang benar, belajar. Sampai kan hadisnya kita tahu sama-sama tuh ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu sampai mati, sampai liang lahat, sampai dikuburin, gitu. Ya, jadi nggak ada alasannya. Sampai kita ngerti betul kenapa saya berislam ini. Bukan cuma soal sekedar takdir. Ya, kenapa? Gitu ya. Nah, jadi victim mentality lah yang merupakan ciri orang yang merasa dapat petunjuk padahal tidak. Nah, victim mentality ini Bapak Ibu gurunya adalah iblis. Ini surat ke-7 ayat ke-16. Victim mentality. Ya, mohon dibacakan Bu Susi ayat 16 dari surat ke-7. Surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 16 ya. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Jadi iblis itu dia berpikir atau dia berpendapat, ya, dia berkesimpulan bahwa karena Allah membiarkan dia tersesat. Jadi pikiran dia begini, Allah tuh kan maha mampu, toh, maha segala sesuatu. Kalau Allah mau saya ini tidak sesat, ya saya nggak sesat, gitu. Berarti saya sesat ini ya karena Allah ngizini saya sesat. Maka dia bilang fabima agwaitani. Padahal di situ Bapak Ibu ada kontribusi dirinya, ada pilihan dirinya seperti kita juga. Kita lahir muslim, betul, alhamdulillah ini.
Ya, tapi ada kontribusi kita juga untuk belajar mencari ilmunya, untuk tahu kenapa sih saya ini Muslim. Nah, kenapa sih saya pilih agama Islam ini gitu ya? Nggak bisa kita hanya menyandarkan pada takdir saja, seperti yang dilakukan oleh iblis tadi dalam konotasi yang berbeda itu. Makanya kita punya seumur hidup ini sebelum wafat untuk belajar. Ya, untuk belajar apa benar ini lah gitu ya, tapi belajar yang tuntas ya, belajar yang benar, jangan sebentar belajar lalu sudah mengambil kesimpulan nanti seperti si Arthur McWhirter tadi gitu ya, belajar kepada orang yang betul-betul ngerti, membuka semuanya gitu ya, belajar ilmunya. Oke, ini palsu yang nomor 3. Sekarang palsu yang nomor 4. Kelihatannya mungkin kita pertemuan kali ini hanya palsunya saja dulu ya, supaya nempel, nanti pertemuan berikutnya baru yang aslinya. Palsu yang nomor 4, Bapak Ibu, yaitu di surat Az-Zukhruf, surat 43, kita kembali lagi, ayat yang ke-31 dan 32. Nanti sampai lompat nanti ke ayat 36 dan 37-nya, kita akan tahu nanti ciri-ciri mereka. Tapi 31, 32 dulu, nanti kita lompat ke 36, 37-nya. Mohon bantuannya dibacakan lagi, Bu Susi. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, atau kaya dan berpengaruh, dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Ya. Ayat 32, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, waduh, ini anu sekali ya, tajam sekali nih kalimat Allah ini ya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang merasa dapat petunjuk ini, padahal enggak. Ya. Ciri yang keempat adalah mereka tuh materialisme. Materialismenya bukan hanya untuk kekayaan saja, ya, tapi juga bentuk-bentuk privilege atau keistimewaan yang lain. Nah, kalimatnya tadi, waqalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatain azim. Nah, ini azimnya ini. Azim itu bukan hanya kaya raya, bukan hanya finansial, tapi juga ilmu. Ilmu itu maksudnya tertentu ya. Maka itu orang-orang yang merasa dapat petunjuk ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman modern sekarang ini adalah orang-orang yang eksklusif. Kalau bukan dari kelompoknya nggak mau denger. Kalau bukan kelompoknya pasti keliru, mesti salah. Ini persis seperti ini Bapak Ibu. Mereka bilang waqalu laula nuzila hadzal Qur'an, kenapa Al-Qur'an ini enggak diturunkan kepada seorang rajulin, seseorang laki-laki yang punya kekayaan, orang besar, orang terpandang di Mekah atau Taif, kenapa kepada orang yang buta huruf seperti ini? Gitu. Jadi implementasinya kalau di kehidupan kita sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu, kalau bukan dari kelompoknya pasti salah, nggak mau dengar. Ya. Itu sama juga itu, menutup petunjuk juga. Mereka rasa mereka udah punya petunjuk, mereka rasa mereka benar, padahal enggak. Pokoknya kalau bukan organisasi saya mesti salah. Pokoknya kalau bukan ngikut kiai saya pasti keliru. Nah, gitu. Pokoknya kalau nggak sekolah dari mana, umpamanya dari lulusan Madinah, wah nggak bisa dipegang. Nah, gitu. Kalau bukan lulusan Mekah nggak bisa wah ini, Bapak Ibu. Ya. Padahal kebenaran itu kata Allah pada ayat berikutnya itu, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah rahmat Allah itu ada di tangan mereka? Mereka yang bagi-bagikan, apa punya mereka itu semua? Enggak. Itu milik Allah. Allah bagikan kemana-mana yang Allah sukai, yang Allah maui. Ada orang-orang yang mungkin tidak berorganisasi yang sama dengan kita, tapi mereka benar isinya. Kalau mereka benar, kita mesti akui bahwa itu kebenaran. Jangan mentang-mentang tidak seorganisasi sama kita. Kita tidak mau terima. Loh, repot itu. Berarti kita sedang ada di jalan yang salah. Dhalla sa'yuhum. Gitu.
Ada orang-orang yang mungkin tidak bersekolah sesuai dengan kita mau. Mungkin tidak di Madinah, tidak di Mekah gitu ya. Mungkin hanya di pesantren deso saja. Tapi isinya benar yang beliau sampaikan, itu harus kita terima, Bapak Ibu. Ini rahmatnya Allah. Ya gitu. Jadi ini orang banyak yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mereka sudah dapat petunjuk, padahal tidak. Nah, sekarang ayat 36-37-nya. Ya, mohon dibacakan lagi terjemahnya Bu Susi di surat yang sama. Ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan jadi teman karibnya. Ya, jadi cirinya apa? Cirinya adalah Al-Quran. Ini yang tidak bisa tidak ini. Ya. Ini, gitu. Cara ngukurnya gimana? Ini benar apa enggak ya? Ini kan kita bingung toh. Caranya itu Quran gitu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang kami palingkan dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami biarkan setan yang akan menjadi kawan setianya. Gitu. Jadi nggak mau ikut Quran, ya ikutnya pendapat ini, pendapatnya itu, ya yang dibacanya ya kitab-kitab dari sini saja, dari sana saja. Kitab itu kan pendapat juga ya. Kadang-kadang ada yang harus bisa ditolerir pendapat orang lain ya, karena ujungnya kan Al-Qur'an, an zikrir rahman. Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ya. Begitu juga hadis-hadis itu juga harus bersandar kepada Al-Qur'an gitu. Ya. Fahuwa lahu qarin, nanti akan dibiarkan setan menjadi teman karibnya kalau tidak dekat atau tidak akrab dengan Al-Quran. Ya. Pada ayat 37-nya, monggo silakan Bu. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, persis. Ya, jadi, waduh, ini sudah luar biasa. Banyak sekali ya. Pakai peci, pakai jenggotnya gitu ya, kayak ini ngerti soal kitab ini, ngerti kitab itu, ngerti, tapi kalau soal orang lain yang benar, kalau bukan kelompoknya dia nggak mau. Nah, Masya Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka merasa diri mereka sedang dapat petunjuk. Mereka merasa, wah ini harus dibela, wah ini harus, kenapa ya kelompok ini yang paling benar, yang lain nggak benar. Gitu ya, mohon maaf ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hati-hati sekali. Maka tadi di awal saya katakan, orang yang sekarang ini mabuk-mabukan, minum-minuman keras apa gitu ya, itu mereka karuan, mereka ngerti, mereka dirinya itu salah ngerti, tahu. Sehingga umpama suatu hari mereka dapat petunjuk, itu betul-betul dapat petunjuk itu orang. Karena mereka tahu lah, ini salah ya, saya ngerti juga kok gitu ya. Gitu. Tapi orang yang seperti ini nih, yang palsu begini, Bapak Ibu, karena sudah sholat, pakai peci, bahkan mungkin ceramah dan lain sebagainya, dipanggil orang kiai, dipanggil orang ini itu, ya, di kelompoknya sendiri, mereka merasa mereka sudah dapat petunjuk, padahal tidak. Cirinya materialis, ya, baik secara finansial maupun yang lainnya. Nggak mau, kalau mau harus mendengarkan orang yang lebih rendah, nggak mau. Kalau mendengarkan orang yang tidak punya uang, tidak punya ini yang pendidikan yang prestise, nggak mau. Ya, maunya yang level-level tinggi saja, yang sesuai dengan kelompoknya dia. Gitu ya. Waduh, luar biasa. Saya pernah ini ada seorang kiai besar gitu ya. Ditanya tentang seorang kiai lain ya, ustadz bukan kiai, ustadz. Ditanya tentang seorang ustadz yang sedang viral. Ya, ditanya, maaf kiai, apakah bagaimana pendapat kiai tentang Ustadz Anu? Ya? Ustadz itu sedang viral dan bagus isi ceramahnya. Ya. Oh siapa ya? Saya nggak kenal tuh. Ya, ngomongnya gitu di TV itu. Oh, siapa ya? Saya nggak kenal ya. Apakah dia kiai dari? Dia sebut kelompoknya dia. Apakah kiai dari ini? Nah, gitu ya. Itu betul-betul saya melihat, wah, Masya Allah, ini hati-hati betul nih, kita jangan sampai begitu ini.
Gitu ya. Jadi kalau yang benar tuh mesti dari kelompok dia, kalau dari kelompok dia nggak benar. Aduh, ngeri sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, itu berbahaya sekali. Jadi inilah yang menutup petunjuk tadi. Ya, padahal petunjuk itu tidak membawa yang padahal keliru dia, tapi dia merasa itu sudah dapat petunjuk. Dia merasa itu di jalan yang benar, padahal tidak di jalan yang benar. Nah, kalimat Allah tadi, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan-setan itu sebetulnya sedikit demi sedikit membawa dia tergelincir dari jalan yang lurus, wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka merasa diri mereka sudah dapat petunjuk. Nah, ya, 4 ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Petunjuk yang palsu, ada 4. Yang pertama tadi, merasa benar sendiri dan merendahkan yang lain. Nah, seperti contohnya orang Yahudi tadi. Ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang sebetulnya tidak mencari jawaban, malah pingin merendahkan, malah pingin mengukur, malah pingin begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, dasarnya adalah merasa benar sendiri dan merendahkan yang lain. Tentu saja ini sifat iblis. Apa Ibu? Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Quran surat ke-7 dan juga surat kedua, ini kita ambil yang ke-7 saja, surat Al-A'raf ayat ke-11 dan 12. Dia nggak mau, kata dia di ayat ke-12-nya, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Masa saya sujud sama dia? Ya, ini ciri yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang ikut saja tanpa berpikir tentang alasannya. Nah, tadi ya, ini memang sudah ada dari dulu kok. Ya, memang sudah begini sistemnya, sudah dari dulu begini, ya kita harus ikut saja. Dan yang kedua mereka mengatakan ini kan tetap juga ada sisi baiknya. Berangkatin orang umroh tadi ya, berangkatin haji, berangkatin ngasih ke pesantren, ngasih mana, ngasih sini, padahal sebetulnya dasarnya atau asalnya tidak benar. Jadi ikut saja, taklid saja tanpa berpikir tentang alasannya, tanpa meneliti kembali tentang kebenarannya. Itu yang kedua, petunjuk palsu. Yang ketiga, orang-orang yang bermental korban. Lagi-lagi ini iblis. Ya, iblis. Mentalnya korban. Ya. Tadi mereka menyandarkan pada takdir. Ya. Ya, takdir saja. Makanya kita tidak boleh menyandarkan pada takdir. Walaupun kita sudah Islam secara lahir, tapi kita harus belajar untuk tahu betul apakah benar. Nah, gitu ya. Belajar sampai mati, ya, sampai ke liang lahat. Surat ke-7 ayat 16 tadi sudah kita bacakan, mental victim ini dari iblis. Dan yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, dirahmati Allah, petunjuk palsu ini adalah orang-orang yang bermental materialis atau materialistik, bukan hanya finansial, tapi juga privilege atau keistimewaan yang lain, seperti misalkan universitas dan lain sebagainya, atau kelompok tertentu, ya, kelompok dirinya. Kalau bukan kelompoknya dia, maka yang lain tidak benar. Ya, pokoknya intinya materialis lah, bukan ilmu. Yang diukur itu bukan ilmu, bukan kebenaran, tapi yang lain-lain yang sifatnya materialis. Inilah 4 petunjuk muhtadun yang palsu, tapi mereka merasa diri mereka sudah benar-benar dapat petunjuk. Ya. Muhtadun yang palsu. Apa Ibu? Muhtadun palsu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi untuk bisa dapat nanti ke muhtadun asli, ya ini aslinya nanti kita bahas di teman berikutnya. Untuk dapat muhtadun asli, kita mesti membersihkan dulu yang muhtadun yang palsu ini. Baru kemudian nanti masuk yang aslinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 4 poin ini. Baik, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita tentang yang palsu ini. Untuk kita identifikasi dulu, untuk kita bersihkan dulu dari diri kita. Jangan sampai menjadi MacArthur Wheeler tadi ya. Kalau dia rampok bank cuma 20 tahun keluar lagi. Ya, kalau kita sudah nanti masuk kubur, kita tidak bisa kembali lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Vivi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ternyata petunjuk itu ada yang palsu dan begitu banyak ya Ustadz ya, kesimpulan dari petunjuk palsu ini. Mungkin sebelumnya nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak
Monggo kami persilakan pada Bapak Ibu yang ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh langsung mungkin ya Ustadz ya. Silakan. Atau dibacakan dulu chatnya. Oke. Kalau belum ini sebentar, barangkali ada yang mau bertanya dulu Mbak Susi. Kalau belum ada yang bertanya, saya akan bacakan chat. Ada nggak ibu-ibu yang akan bertanya? Kalau gitu saya akan bacakan dari chat. Ada nih Mbak. Ada ya ibu-ibu yang bertanya? Saya Mbak, nanya. Oh iya, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustaz Doni, Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa disebutkan namanya di sini Bu Haris siapa nih? Bu siapa Saya dari Bu mana? Nah, Mbak Bu Nah. Oh Mbak Nana, nggih. Oh, Mbak Nana. Ya, maaf. Ya, Ustaz Doni, saya menyangkut masalah yang palsu kedua itu. Kalau itu kan memang istilahnya bahwa pejabat pembuat komitmen dan teman-temannya itu adalah mereka sebagai pelaksana yang sudah barang tentu mereka ada atasan yang mempunyai kebijakan tentang sesuatu itu tadi. Nah, sebagai kita sebetulnya tahu bahwa memang hal itu tidak benar, tetapi karena itu suatu sistem yang memang tidak bisa kita hindari, itu saya tahu bahwa mereka melaksanakan itu pasti terjadi jinjo gitu ya di hatinya itu antara menjalankan perintah dan nuraninya yang menolak untuk itu. Nah itu apakah ketika kita memang melaksanakan tetapi semata-mata itu atas perintah itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu aja Bu Nana. Ya, Ustaz. Ya. Terima kasih Bu. Jadi memang begini Bapak Ibu. Seperti yang saya alami juga di sana, tadi kasus kecil itu ya, kalau BRR itu kan kecil ya, maksudnya sebentar juga saya. Memang saya tidak nyaman dan akhirnya saya tidak meneruskan. Kalau saya ya ketika itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Jadi ketika saya tahu, artinya mohon begini ya, saya itu ilmunya kan sudah ada di saya. Ketika itu saya tahu ayatnya, saya tahu Al-Qur'annya gitu ya. Maka konsekuensinya ketika itu saya sudahlah saya nggak mau lagi gitu ya. Saya akhirnya keluar gitu. Nah, tapi kalau misalkan dalam kondisi tidak tahu kita ya, baru tahunya kok setelah belakangan umpamanya ya. Bagaimana Ustadz? Ya kita bertaubat dan menghindari itu. Kalau memang umpamanya dalam satu sistem itu umpamanya ya, kita umpamanya ini sudah habis masa kerja kita, baru ngerti sekarang. Ya kita bertaubat atas apa yang sudah terjadi itu. Tapi kalau masih ada di situ kitanya, umpamanya ya, maka kita harus sedapat mungkin menghindari demi petunjuk tadi itu. Nah, disitulah ujian kita, apakah kita yakin bahwa rezeki Allah itu memang ada dari berbagai jalan, dari berbagai cara gitu. Nah, jadi memang konsekuensinya seperti itu, atau ya enggak Ustaz, maksud saya karena kita tidak bisa menghindari itu dan kita posisinya sebagai memang sudah menjadi pegawai di situ ya, sehingga kita kasarannya wes bismillah kita melakukan itu, tapi itu tidak ikut menikmati. Tetapi apakah kita dengan hanya semata-mata menjalankan perintah itu kita tetap menanggung segala sesuatunya gitu Ustaz ya? Ya tentu saja pilihan itu nanti ada ininya Bu, ada timbangannya. Umpamanya gini, kalau saya keluar dari sini jadi lebih rusak umpamanya. Nanti kalau saya sudah bisa mencapai puncak pimpinan, saya bisa memperbaiki nih umpamanya gitu. Udah sementara ini saya ikuti saja, tapi saya nggak makan uangnya umpamanya gitu ya. Saya dulu juga ada beberapa saat tuh begitu. Udah saya tutup mata aja, mereka yang mau ini silahkan, tapi saya kalau dikasih amplop saya nggak mau gitu ya. Kalau dikasih uang saya nggak mau, saya kembalikan lagi gitu. Nah, sampai pada ukuran begitu bisa Bu, ada ininya bisa bisa artinya kita strategik untuk strategi gitu boleh. Nah, tapi kalau tidak sanggup ya seperti saya waktu itu, saya keluar gitu akhirnya.
Itu jadi situasional ya, bentuknya situasional. Demikian kira-kira Bu Nana. Mudah-mudahan ada yang menjelaskan. Baik, saya akan bacakan dari chat ya Ustadz. Monggo. Ini dari Pak Bambang Supriyadi. Masya Allah, benar sekali Pak Ustadz. Sekarang ini sangat sering ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yang merasa apa yang diikuti paling benar, yang lain salah. Terus gimana cara memberitahunya tanpa harus ada ketersinggungan Pak Ustadz? Ya. Nah, memang susah nih Pak Bambang. Kalau sudah orang seperti itu pasti tersinggung. Karena memang dia merasa paling benar. Ya. Jadi memang untuk orang seperti ini, baiknya memang dihindari saja. Dan kalaupun ingin bicara kepada mereka, bicara dengan kalimat-kalimat yang istilahnya qaulan baligho, kalimat-kalimat yang berbekas gitu, dengan kalimat-kalimat yang kuat ya, berbekas ya istilahnya itu ya. Coba kita buka surat keempat misalkan, atau ya kita buka surat keempat, surat An-Nisa, untuk menjelaskan anunya ya, kalimatnya ya, qaulan baligho-nya gitu maksud saya. Ayat yang ke ya, qaulan baligho, ayat yang ke ayat yang ke-63. Surat keempat ayat 63. Monggo mungkin boleh dibacakan lagi Bu Susi. Masih di mute Bu, aninya, mic-nya Bu. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ya, jadi berpaling saja dari mereka. Ya, kalau mau beri nasihat dengan kata-kata yang membekas pada jiwanya. Itu namanya qaulan baligho ya. Yang membekas itu yang betul-betul pas ya, yang betul-betul cantik gitu kata-katanya, yang betul-betul membuat orang itu berpikir ya, gitu ya. Itu butuh keahlian tersendiri namanya qaulan baligho ya. Jadi menghadapinya enggak bisa pakai sesuatu yang biasa-biasa saja untuk orang seperti itu. Harus dengan qaulan baligho atau perkataan yang membekas di dalam hatinya. Kira-kira demikian Pak Maman. Baik, Ustadz, ini ada dari chat lagi dari Ibu Mary Susilawati. Ustadz, mengapa Allah sengaja memberi tutupan sehingga mereka tidak bisa paham Al-Quran? Quran surat Al-An'am ayat 25. Bagaimana doa agar Allah tidak menimpa kepada kita? Bagaimana doa agar Allah tidak menimpakan kepada kita? Baik, kita buka ya. Ini saya share screen lagi di layar Bapak Ibu. Tadi ayatnya ayat ke-25 dari surat Al-An'am. Jadi begini. Tadi surat Al-An'am dari depan lagi. Nah, jadi begini lanjutan ayatnya ya, Bu Mary dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimatnya begini. Tadi kan wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra. Ya, mereka mendengar bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah, tapi hati mereka tertutup, telinga mereka juga tersumbat sehingga mereka tidak paham. Kenapa demikian? Nah, pada lanjutan ayatnya ada jawabannya. Kalimatnya begini. Sebentar, saya garis bawahi dulu. Ya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka mengabaikan, nggak mau beriman mereka itu. Itulah yang menyebabkan hati mereka kemudian ditutupi oleh Allah. Hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan yang kedua, kalau Rasul datang kepada mereka, mereka mendebat Rasulullah, yujadilunaka. Ya. Mereka membantah, mendebat, ya. Dan mereka mengatakan Allah ini semua hanya dongeng orang-orang terdahulu saja. Karena inilah kemudian Allah menutup hati mereka. Ya, karena dua sifat itu. Ya, jadi kalau datang petunjuk, datang kebenaran, nah kalau kita tidak mau, itu hati kita makin keras.
Nah, makin nggak paham gitu, makin lama makin ketutup, makin lama makin terkunci, sehingga bukannya malah ketemu malah makin jauh. Nah, itu karena itulah tadi ayyafqahu tadi tidak dapat. Gimana caranya supaya ini tidak menimpa kita? Ya sebaliknya, setiap kali kita melihat tanda kebesaran Allah, kita harus mengakui dan ikut, ya, tunduk gitu maksud saya. Ya. Dan juga tidak berbantah-bantahan tadi atau memperdebatkan sesuatu yang tidak benar tadi. Ya, Bu Ferry. Demikian kira-kira penjelasannya. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, iya. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang akan bertanya langsung, monggo. Saya izin bertanya, Ustadz. Monggo, silakan Bu Susi. Begini, Ustadz, ini pernah saya itu memang mendapat kata-kata seperti ini, Ustadz. Jadi ada 2 orang ini yang menikah gitu, Ustadz. Yang lakinya itu yang itu soleh gitu, Ustadz. Yang perempuan itu bahkan pernah murtad kembali lagi ke Islam. Terus dia tuh bilang seperti ini. Suatu saat tuh pernah diajak suaminya tuh mau bertemu dengan teman-temannya yang sesama mungkin pengajian gitu. Kamu mungkin bajunya yang lebih bagus, sopan lagi atau gitu. Terus dia tuh pernah menyampaikan ke saya gini, ya ini kan kita tuh ini sudah pilihan Allah, udah aku ini berarti yang terbaik untuk kamu. Coba kalau kan sudah jadi, ya sudah ini yang terbaik, aku seperti ini gitu, Ustaz. Ini kan seperti kata-kata ini gitu ya, Ustaz, ya. Maksudnya tuh dia merasa yang perempuan ini ya pokoknya aku ini sudah terbaik meskipun aku seperti ini gitu, Ustaz. Bagaimana itu? Saya pada waktu itu juga gini, oh ya benar juga ya, tapi saya tidak menemukan argumentasi lain gitu. Baru Ustaz menjelaskan ini, jadi saya itu seperti yang dikatakan dulu itu gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih Bu Susi. Jadi betul sekali, itu adalah perkataan menutup diri, tidak mau menerima pelajaran, tidak mau memperbaiki diri. Ya, excuse-nya persis tadi seperti Al-Quran jelaskan. Nah, sekarang kita menyaksikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada memang orang yang seperti itu. Sama seperti pola tadi di dalam Al-Quran tadi. Dia menyandarkan kepada takdir, loh ini kan memang sudah takdir saya begini, memang saya orangnya memang begini. Ya, itu berarti menutup, itu kan artinya ya sudah, saya nggak bisa diperbaiki, saya nggak bisa ditambah untuk lebih bagus, saya nggak bisa dikasih pengajaran, saya nggak bisa dikasih masukan, padahal yang ngasih pelajaran suaminya kan imamnya dia gitu ibaratnya, ya, artinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Persis seperti itu. Nah, itulah makanya Al-Quran ini menjelaskan pola kepada kita, Ibu-ibu, Bapak-Ibu, Bu Susi, dan kita akan saksikan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak sama persis, tapi polanya sama. Itu. Sekali lagi, Ibu yang tadi itu yang Ibu ceritakan, ini dia mengunci diri. Ya, sehingga tidak mungkin masuk petunjuk, padahal dia ada di jalan yang keliru, sementara dia merasa dirinya sudah benar. Nah, itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Demikian Bu Susi. Iya, baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Monggo. Kalau nggak ada saya, Ustaz, boleh ya? Oh, iya, silakan Bu. Ya. Ustaz, berarti itu kan samanya seperti berdalih ya, Ustaz, ya? Ya, excuse ya, alasan. Iya, jadi itu. Nah, bila kita ini Ustaz udah terlanjur berdalih seperti itu gitu, Ustaz. Untuk menghilangkan atau menghilangkan dosa kita bisa cukup dengan istighfar itu, padahal itu sudah terjadi ya, Ustaz, ya. Hal itu kan kita itu seperti itu. Gimana, Ustaz? Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang merasa benar sendiri dalam hal akidah ataupun apapun, kan itu akan sangat sulit ya Ustaz untuk membenarkan, karena dia sudah merasakan kebenarannya ada di situ gitu kan. Untuk memberitahu yang tadi Ustaz juga yang disampaikan tadi juga dengan ayatnya tadi itu, bahwa memang dengan cara kalimat yang memberikan menancap ke dirinya sendiri juga mungkin agak sulit. Itu kalau misalnya kita hanya bisa berdoa dan memohon hidayah Allah dan kita berlepas diri dari itu, bagaimana Ustaz? Apa cukup dengan seperti itu? Ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana kalau kita terlanjur umpamanya, atau ada orang ya sudah terlanjur berdalih, berexcuse gitu, ya tentu saja selama kita hidup, perjalanan ini masih terus akan Allah buka pintu taubat.
kepada kita semua. Apapun itu. Jangankan yang seperti ini, ya dosa-dosa besar pun yang segede gunung, segede langit, bumi pun masih Allah terima. Kalau kita mau taubat kepada Allah, ya mohon ampun kepada Allah. Apalagi yang seperti itu. Insya Allah ketika kita bertaubat dan juga sungguh-sungguh, ya kalimatnya surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-135 ya, 135 atau kita baca dari 135-nya aja nggak apa-apa, nanti 134-nya dan 133-nya bisa saya bacakan langsung aja. Mohon dibacakan mungkin Bu, 135 dari surat Ali Imran. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, itu. Jadi masih terus dibuka pintu taubat untuk kita. Maka kalimatnya tadi, wallazina iza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum zakarullah, ketika mereka teringat akan Allah, kapanpun itu ya, kapanpun itu, sudah sekian lama Ustaz, sudah nggak masalah, teringat akan Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia beristighfar, mohon ampun atas dosanya tadi itu, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mau lagi mengulangi apa yang sudah pernah dia lakukan itu cirinya ya, diminta ampun dan tidak lagi mau mengulangi apa yang dia lakukan itu. Maka orang seperti itu Allah terima taubatnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui kesalahan mereka. Pada ayat lanjutannya 136-nya, mereka akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya tadi, ya. Mohon dibacakan lagi Bu, 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Iya, jadi ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah yang akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang berupa ampunan dan surga. Jadi tetap selalu akan ada pintu taubat yang selalu terbuka selama kita masih hidup. Jadi selama kita masih hidup ini, apapun kesalahan itu Allah akan ampuni kalau kita bertaubat dan kita tidak mau lagi mengulangi hal yang sama. Ya. Itu yang pertama ya, Bu Vivi. Yang kedua, pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana kalau orang itu yang tadi disebutkan benar sendiri, tentu sulit kita untuk bisa mengingatkan dia. Bagaimana kalau kita hanya berdoa saja ya kepada dirinya? Untuk dirinya maksud saya. Untuk dirinya. Tentu saja boleh sekali Bu Vivi. Sebagaimana ayat tadi disebutkan, ulaika lazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. Hindarilah dia. Hindari itu bisa dengan doa tadi. Sudahlah, saya nggak mau berkonfrontasi sama dia. Tidak mau, tidak bisa, daripada nanti runyam begini begitu, saya doakan saja. Tentu saja bagus, boleh. Fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang pertama justru kita harus menghindarinya. Dengan doa tadi bisa kita hindari dengan baik. Jadi tanpa dia tahu kita doakan dia. Ya, demikian kira-kira. Jadi seperti ini Ustaz ya. Kita sudah lepas dari kewajiban kita gitu Ustaz ya. Untuk mengingatkan lepas. Itu ya. Persis sekali, betul sekali. Jadi ya kita sudah ingatkan, kita sudah doakan, kita sudah sampaikan, ya sudah. Gitu. Hidayah itu kan memang nanti kembalinya kepada dirinya sendiri juga, apakah dia mau membuka atau tidak, dan juga kepada Allah. Ustaz, boleh ada satu lagi di chat Ustaz ya? Silakan. Ini dari Al-Faisal William Al-Razi. Bagi kita yang sudah dianugerahi hidayah, apa usaha kita menjaga dan memelihara hidayah bagian dari perjuangan untuk menjadi bagian dari muhtadin yang asli? Bagaimana koreksinya dengan ayat Allah yang menegaskan hidayah yang sempurna sepenuhnya otoritas Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak Bu Susi.
Iya. Ya, dari Pak Al-Faisal. Ya, terima kasih Pak Al-Faisal, terima kasih Bu Vivi. Jadi betul sekali, hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah kepada yang beliau sukai, yang beliau ingini. Yang memberi hidayah itu Allah. Tunjuk itu Allah. Nah, oleh karenanya usaha kita untuk menjaga hidayah ini adalah belajar tadi. Makanya nanti ada 4 lagi, Pak Al-Faisal dan juga Bapak Ibu, ada 4 lagi yang asli. Nah, di yang asli itu nanti ada salah satunya itu adalah mengubah diri, mengubah karakter, mengubah sifat kita yang selama ini. Nah, itu adalah cara supaya hidayah itu masuk kepada diri kita, masuk kepada kehidupan kita, mengubah diri kita, karakternya tadi itu. Nah, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang memang mendapatkan hidayah beneran. Rasul kita, ya, nabi-nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kan begitu juga beliau. Proses beliau berubah. Nabi Ibrahim demikian pula. Kemudian juga Nabi Yusuf demikian pula, melalui segala ujian, bentuk cobaan yang luar biasa, tapi beliau tetap memelihara petunjuknya. Nah, bapak beliau juga demikian, dan seterusnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang ada perjuangan yang harus kita lakukan ya untuk tetap menjaga hidayah ini agar tetap bersama dengan kita sampai kita wafat nantinya. Dan itu adalah bentuk ya agar kita, salah satu bentuk petunjuk yang asli. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Demikian kira-kira. Tidak boleh putus asa ya Ustadz ya. Tidak boleh putus. Iya, putus asa itu adalah ininya iblis, caranya iblis untuk menghancurkan kita. Gitu. Iya, kita harus yakin kalau Allah itu Maha Rahman Rahim, Ustadz ya, memberikan hidayah kepada yang orang kita sayangi juga gitu maksudnya, Ustadz ya. Betul sekali. Ya, betul ya. Insya Allah. Boleh bertanya Pak Ustadz. Ustadz ini kayaknya ada yang mau bertanya. Monggo Pak, monggo. Dengan Bapak siapa ini ya? Dengan Pak Umar. Pak Iskandar ya? Ya, gantian nanti Bu, gantian. Pak Umar dulu. Habis itu saya. Enggak, monggo Pak Umar, Pak Umar Hadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Umar. Waalaikumsalam. Izin memahami dan mengimplementasikan wama qolaqna wa insanillahi ya'budu dan wama nasibaka minad dunya. Ini yang mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar. Jadi yang ditanyakan Pak Umar adalah surat 51 Al-Hujurat ayat 56 ya Bapak Ibu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba bagi kami ya. Hamba liya'budun ya. Hamba itu bukan hanya ibadah mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu kan hanya beberapa menit saja. Umpamanya sholat kan hanya 5 menit gitu ya. Puasa juga ada masanya ya. Haji begitu juga, bukan itu. Tapi liya'budun itu menjadi hamba itu 24 jam. Nah, itulah artinya dalam kehidupan kita 24 jam ini kita menjadi hamba Allah. Nah, di dalam 24 jam itu ada bagian-bagian yang boleh kita nikmati sesuai dengan keinginan kita selama ada dalam batas ketentuan Allah. Surat ke-28 Al-Qasas ayat ke-77 yang tadi Bapak maksudkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Umpamanya ada orang yang sukanya makannya yang pedas-pedas. Ada orang yang sukanya makannya yang tidak pedas. Monggo silahkan. Boleh. Oh saya kok maunya yang pedas lagi. Selama itu tidak membahayakan di dalam koridornya, tidak masalah. Nah sebaliknya mungkin ada yang senangnya umpamanya ya makan soto misalkan. Atau makan apa? Wah ini udah hampir makan siang ngomonginnya makanan nih. Itu boleh Bu, Bapak Ibu. Itulah yang disebut wala tansa nasibaka minad dunya. Gitu ya. Ada orang yang hobinya traveling, ya monggo saja kalau memang sanggup, memang ada silahkan.
itu tidak masalah. Itu ada orang yang hobinya berenang, lumayan, itu walatan sanafsi baka minad dunia. Ada yang hobinya main tenis, ya mau silakan. Ada yang hobinya main sepak bola, ya silakan. Asal tetap di dalam koridor tadi, illa liya'budun tadi itu. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari liya'budun tadi, ya otomatis tidak boleh. Umpamanya senang nonton sepak bola tapi pakai judi, nah itu nggak boleh. Nah, seneng minum kopi tapi pakai alkohol umpamanya, tidak boleh. Nah, gitu. Jadi pokoknya intinya adalah illa liya'budun, kalau tidak keluar koridor silahkan nikmati apa yang kita maui, asal tidak keluar dari koridornya. Ya, demikian kira-kira Pak Umar. Monggo Pak Iskandar ya. Baik, terima kasih. Ya, monggo Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiahnya luar biasa Ustaz hari ini. Sulit ya untuk mengatakan dengan kalimat-kalimat tertentu, Ustaz Doni ya. Sadar nggak sadar, sengaja tidak sengaja, mungkin Al-Fakir sendiri termasuk kita semua juga kadang ada di dalam kepalsuan yang telah diterangkan 4 poin ini, Ustaz. Ya, bisa terbawa atau bisa juga yang lainnya. Nah, saya sedikit saja, Ustaz, mengenai poin keempat, materialistik, Ustaz ya. Ada 2 hal yang Ustaz sampaikan tadi yang memang saya mengalami. Ada apakah kelompok atau pemahaman tertentu memang ya, jangan ingatkan saya, Pak Is, sebelum terlambat kita harus kembali ke Madinah. Sebenarnya ini intinya kalau bukan pemahaman dari kelompok mereka, semua itu masuk neraka lah ya. Nah, ini saya baru paham sekarang ini termasuk dalam kelompok palsu yang materialistik, Ustaz ya. Nah ini anak-anak muda ini sangat pragmatis ya dalam hal ini, dan terus berkembang kelihatannya kelompok ini. Dan yang kita sayangkan mereka ini kan sangat memburuk-burukkan sesamanya. Ini yang kita ini. Cuma bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana kita terhindar dari sini, termasuk bukan anak cucu kita nanti. Bagaimana kita mengajarin teman-teman kita ya, karena sangat agresif sekali. Betul. Gitu juga kelompok tertentu yang bukan dari kiai kami, ya itu nggak usah, salah semua. Ini yang membuat Islam nih umat berfirqah. Jadi kita ini yang kita nggak kehendaki. Satu hal yang bersatu, tapi satu hal ada para kiai ini yang seperti itu. Ya, ini menyambung yang kedua sebenarnya adalah saya melihat dan menyimak Ustadz Doni ini datang ke Al-Quran mencocokkan bagaimana kita dengan Al-Quran. Kalau nggak salah, kalau salah dikoreksi Ustadz ya. Tapi banyak kita kelompok tadi yang apalagi partai-partai segala macam itu ya, datang ke Al-Quran mencocokkan keinginan dia. Al-Quran. Jadi ayat ini diterjemahkan atau ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Bahwa seperti yang tadi, kelompok saya paling benar lah, lain nggak ada yang benar. Nah ini sangat agresif ini hal semacam ini ya. Menurut saya kira-kira bagaimana membangun anak cucu kita ini nggak terkooptasi dengan hal seperti ini, termasuk kita sekarang juga kalau nggak hati-hati bisa masuk dalam pemikiran-pemikiran seperti itu, di mana Ustaz mengatakan ini kan kalau nggak salah kan ada pengaruh iblisnya Ustaz. Betul. Jadi bagaimana kita menghindari pengaruh seperti ini, karena para guru kita, para kiai kita, para ini dengan ayat yang sangat mahir mereka bawa, mereka yang paling benar. Itu mungkin ini apa ya, Ustaz, sekedar untuk sharing Ustaz, dan sedikit ingin diskusi ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung jawab ya Bu Vivi. Ya, monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Bu Vivi. Jadi betul sekali Bapak Ibu, memang itulah realitanya. Ini Allah jabarkan dalam Quran, lagi-lagi kita lihat kenyataannya dalam kehidupan kita. Ada 2 kutub ya yang berseberangan. Satu kutub tadi ya, melihat
ininya sendiri yang benar gitu ya. Ya itulah tadi yang disebutkan Pak Is tadi itu. Biasanya baru-baru belajar ngerti 1-2 hadis, wah langsung yang lain salah semua. Ya karena 1-2 hadis tadi itu gitu ya. Sebaliknya di kutub yang berbeda, yang di kutub seberangnya mengikuti kelompoknya sendiri. Kalau bukan kelompoknya nggak benar semuanya, salah semua. Harus dari kelompoknya dia gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja di kedua kutub kelompok ini, sama-sama di jalan yang salah tapi merasa dapat petunjuk gitu. Nah, bagaimana kita, termasuk juga mungkin ada yang berkepentingan soal macam-macam yang lainnya, keuangan, politik dan lain sebagainya. Juga ada begitu juga. Bagaimana caranya kita supaya bisa terhindar dari itu semua? Yang pertama memang kita berdoa, Pak Is dan Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Doa minta kepada Allah dengan tulus, ya Allah, tolong bimbing saya ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Nanti insya Allah Allah akan pertemukan kita itu. Ya, dengan yang sefrekuensi, dengan yang sejiwa, dengan yang benar. Dan kita akan bisa merasa, oh insya Allah ini benar gitu. Ya, dan ciri-cirinya pegang terus. Ciri-cirinya pegang terus dan ingatkan terus nih ciri-cirinya yang tadi 4 tadi itu. Ya, jangan sampai melenceng kepada yang 4 tadi itu. Nanti kan bulan depan insya Allah kita bahas lagi mengenai yang aslinya. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua, sebetulnya ini nanti ada di dalam yang asli, ya, atau petunjuk yang asli, adalah menggeser ego kita. Sebetulnya, ini saya kupas saja sedikit yang asli ya, bukan saya kupas, maksudnya saya berikan saya berikan trailernya. Yang asli itu nanti ada dalam salah satunya, yaitu dalam perjalanan Nabi Ibrahim. Mulai dari ayat ke-74 dari surat ke-6 Al-An'am ya sampai ayat 82. Nah, dalam perjalanan mencari Allah itu, mencari Tuhan itu, Nabi Ibrahim melalui 3 tahap. Pertama beliau melihat bintang, falamma ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Beliau berkata, oh ini pasti ini nih. Nah, itu ya. Ini tahapan belajar juga nih, tahapan belajar. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang ini tenggelam, beliau katakan, saya nggak suka. Saya ya, dia bilangnya saya nggak suka kalau begini, tenggelam begini. Nah, baru pada kali yang kedua, begitu beliau melihat bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala, ketika bulan ini tenggelam juga sudah bergeser beliau. Tidak lagi memakai kata-kata saya. Tapi memakai kata-kata la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumin dhalin. Sudah menggesernya kepada Rabbi, kepada Allah, kepada Rob saya. Belum tahu nih, belum ketemu, tapi sudah ngerti geser ego itu. Baru kemudian nanti pada kali yang ketiga lihat matahari juga masih terpukau juga. Baru setelah itu beliau ngerti, oh bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tapi Sang Penciptanya. Nah, yang menarik ada pergeseran tadi, Pak, Bapak Ibu. Khusus pada Pak Is. Ada pergeseran dari saya kepada Rob. Nah, saya itu kan macam-macam ini. Defatnya ya, turun-turunannya itu. Misalkan saya sendiri orang Aceh gitu ya. Kalau egonya, saya kalau bukan orang Aceh saya nggak mau dengerin. Gitu. Mesti orang kampung saya gitu ya. Nah, itu harus digeser itu. Siapapun bisa. Ya, siapapun bisa memberi peringatan kalau memang benar. Standarnya mana? Standarnya Al-Quran. Bapak Ibu. Nah, demikian pula tadi, kalau bukan partai saya berarti salah semua. Kalau bukan organisasi saya berarti salah semua. Kalau bukan dari alumni ini tertentu berarti salah semua. Nah, harus digeser kepada Rob. Itu salah satu bagaimana kita menghindarkan diri dan anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim itu kan orangnya pinter, Bapak Ibu. Ya, jadi beliau itu bersedia dalam perjalanan mencari Tuhan itu, mencari Allah ya, bukan mencari Tuhan, mencari Allah itu, beliau bersedia mengorbankan kognitifnya itu. Nah, inilah yang saya selalu bangga dengan Bapak Ibu jamaah sekalian ini. Ada yang profesor, ada yang mantan ini wah luar biasa profesional, dirut ini dan lain sebagainya, direktur ini dan itu, tapi mau mendengarkan. Itu sudah langkah yang bagus sekali. Ya, sudah langkah yang bagus sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu yang berkali-kali saya sampaikan seperti Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu orang pintar, orang hebat gitu ya, tapi mau menggeser
diri, ya, mau menggeser diri untuk mendengarkan. Mendengarkan. Nah, dari situlah beliau kemudian mendapatkan petunjuk. Ya. Demikian kira-kira sedikit bocorannya Pak Faiz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin yang terakhir boleh ya? Dari Pak Agus Mufandi, Allah tidak menzolimi dan hidayah dari Allah. Gimana supaya mantap berhusnudzon terhadap Allah? Karena sejak penciptaan manusia itu sudah janji untuk bertakwa. Iya. Ya itu tadi Pak, supaya mantap kita belajar terus. Jadi kita tahu bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu tidak pernah ingin menzolimi kita seperti Bapak sebut tadi. Ya, jadi kalimat subhanallah itu ya dalam Al-Quran memang dipakai untuk ketika Nabi, salah satunya ya, ketika Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, ya, surat ke 21 ya, surat Al-Anbiya ayat ke 89 ya. Jadi di situ 87 maaf. 87. Ya, jadi kalimatnya subhanaka la ilaha subhanaka la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Jadi Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan itu fanada fiz zulumat ya, kalau dibaca dari awal, fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berdoa dalam kegelapan bukan hanya kegelapan di dalam perut ikan, tapi juga kegelapan dirinya sendiri. Ya. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci dari persepsi saya, dari pemikiran saya, dari kesimpulan saya. Ya, Nabi Yunus kan punya kesimpulan sendiri beliau itu ketika itu ya. Nah, sehingga beliau ditelan ikan, ya, beliau marah kepada kaumnya, ya, beliau kecewa karena nggak didengar oleh kaumnya. Marah. Nah, kesimpulan itu kan kesimpulan sendiri. Nah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dari kesimpulan saya, maha suci Engkau ya Allah dari persepsi saya, maha suci Engkau ya Allah dari pendeknya pemahaman saya. Saya yang zalim, gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah, kata Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Jadi kita belajar terus sampai kemudian betul-betul kita bisa menangkap, ya, memahami, ya, bahwa maha suci Allah, kitalah yang salah. Kesimpulan kita yang keliru, persepsi kita yang keliru. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Allah ini kan saya seperti ini? Kenapa sih Allah? Nah, itu kesimpulan kita sendiri. Itu persepsi kita sendiri, Bapak Ibu. Padahal di ujungnya Allah punya sesuatu yang belum kita pahami sekarang. Ya, seperti Nabi Yunus tadi. Nah, gitu. Nah, jadi ini bahasan yang besar ya tentang husnuzon kepada Allah ini. Tapi intinya adalah kita terus belajar, kita terus membuka diri sehingga kita sedikit demi sedikit insya Allah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah ya Ustaz, luar biasa ilmu yang disampaikan yang telah Ustaz berbagi dengan kami. Dengan tema kemampuan melihat pesan petunjuk Allah yang walaupun masih satu Ustaz ya, mustadin yang palsu. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan mustadin asli. Ya Ustaz, begitu ya Ustaz. Insya Allah kami ini akan bergabung terus dengan Ustaz atau Ustaz bertemu dengan kami setiap Sabtu minggu ketiga ya Ustaz ya. Insya Allah di bulan Agustus nanti. Mungkin sebelum diakhiri oleh Ustadz, boleh Ustadz mungkin memberikan doa kepada kami semua. Dan ada beberapa teman ini yang sedang sakit, Ustadz, anak-anak dan semua yang sakit. Iya. Baik, kepada jamaah yang mungkin sekarang dalam kondisi kurang sehat, demikian pula kepada keluarganya, mungkin sedang sakit dan lain sebagainya, mari kita bacakan suratul Fatihah, mohon keikhlasan Bapak Ibu semua. Semoga yang sakit bisa segera Allah berikan kesembuhan, kesehatan, ya, kembali lagi bugar, ya, dan bisa melakukan amal-amal kebaikan lagi. Dan mudah-mudahan kepada seluruh keluarga kita juga demikian. Ya. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami tidak sanggup, ya Rabb. Kami tidak mampu karena kelemahan kami, ya Allah. Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk mensucikan Engkau sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya, ya Rabb. Maka kami ikrarkan selalu dan selalu bahwa segala puji bagi Engkau ketika Engkau belum meridhoi kami. Segala puji juga tetap milik-Mu jika kelak Engkau meridhoi kami, dan segala puji tetap milik Engkau, ya Allah, saat Engkau telah meridhoi kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, baik yang telah wafat mendului kami maupun yang masih hidup bersama dengan kami. Dan ya Allah, mampukan kami membahagiakan, berbakti kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami saat kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari sisi Engkau, ya Allah, anak keturunan serta istri kami dan juga suami bagi ibu-ibu yang akan menyejukkan mata kami, ya Rabb. Dan mampukan kami menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa, memimpin mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakallahu khair katsira Ustadz atas ilmunya dan atas kehadirannya dan berbagi dengan kami semua. Kepada semuanya, Bapak Ibu dan Ustadz, alhamdulillah kita sudah diakhiri acara kajian Muslimah Batul Haq dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapat kita amalkan dan dapat kita